Halo pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Deta Siregar. Siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Pada episode kali ini, mata pelajaran yang akan dibahas adalah Biologi SMP bersama Ibu Tiara, guru dari SMP Negeri 2 Depok. Selamat datang Ibu Tiara. Senang sekali kita berjumpa untuk memberikan materi ya Bu ya. Kali ini kita akan memberikan materi tentang apa Bu? Kali ini tentang kepadatan penduduk dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Oke, baik. Dan untuk adik-adik di rumah, seperti biasa, line telepon di 0800 140 3046 masih kami buka. Adik-adik bisa bertanya, berdiskusi, atau sekedar mencocokkan jawaban juga bisa. Dan bisa juga bertanya melalui line SMS di nomor telepon 0821 112 11773 atau melalui Facebook Televisi Edukasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita simak tayangan berikut ini. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi ini mengenai banyaknya jumlah penduduk. Langsung saja kita tanya ke Ibu Tiara. Ini kira-kira berkaitan dengan pokok pembahasan kita pada episode kali ini tentang apa, Ibu? Ya, ini tentang kepadatan populasi pada penduduk dunia ya. Iya. Di sini kita lihat bahwa jumlah penduduk dunia itu sudah sampai 7 miliar. 7 miliar. Tapi tidak merata. Populasinya lebih banyak terdapat di perkotaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita akan bahas bagaimana kepadatan penduduk yang tidak seimbang di seluruh bagian dunia ini bisa mempengaruhi lingkungan kehidupan kita secara umum. Nah, seperti apa itu untuk adik-adik di rumah? Disimak baik-baik karena nanti di akhir acara akan hadir kuis si kuadran, kuis cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kita uji materi dari awal sampai akhir pada episode kali ini. Siapa tahu Anda berhasil menjawab dan mendapatkan hadiah menarik. Baik, sekarang kita langsung saja Ibu ya. Ke indikator pertama, silahkan Ibu. Indikator yang pertama adalah siswa dapat memperkirakan hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan udara bersih, air bersih, dan kualitas kesehatan. Nah, ini kita akan lebih bahas soal-soal yang memacu kita untuk membaca grafik. Karena ini salah satu scientific skill yang harus dimiliki oleh anak Indonesia, membaca grafik ya. Kita lihat ini soal yang pertama. Ya. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berpengaruh terhadap kualitas udara, terutama di perkotaan. Grafik yang menggambarkan hal tersebut adalah, nah silakan, ada beberapa macam grafik di sini. Bagaimana pengaruh dari pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap kualitas udara? Itu kalau dilihat ada pilihannya 4 pilihan ya Ibu ya. 4 macam grafik kalau adik-adik lihat. Kira-kira mana yang benar? Dari pertanyaan pertumbuhan penduduk yang pesat berpengaruh terhadap kualitas udara terutama di perkotaan. Kalau lihat pilihan yang A itu melonjak ke atas ya Ibu ya? Ya. Yang kedua ada kurva naik kemudian turun. Yang ketiga kurva juga yang melengkung ya. Terus yang terakhir garis lurus. Nah, jawabannya adalah yang D. Jadi kenapa D yang jawabannya? Kita lihat bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka akan diikuti oleh penurunan kualitas udara. Kita contohkan saja misalnya di suatu ruangan, misalnya ada hanya 2 orang dibandingkan dengan 20 orang. Bagaimana itu rasanya? Rasanya sesak Ibu yang 20 orang dalam satu ruangan ya. Nah oke, jadi punya bayangan ya. Ternyata benar kata Ibu, kita harus bisa membayangkan kemudian kita aplikasikan ke dalam grafik kira-kira seperti apa bentuknya. Nah tadi Ibu Tiara sudah memberikan jawabannya adalah yang D. Bagaimana adik-adik? Kira-kira masih bingung? Oke, tak mengapa. Kita masih ada contoh latihan soal yang lain ya Ibu ya. Baik, kita lihat soal berikutnya ya. Nah ini
Kita lihat di perkotaan itu semakin berkurang lahan hijau terbuka. Ini akhirnya berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kita lihat bagaimana pengaruhnya. Oke, kembali lagi dengan grafik. Ini ada 4 grafik. Bagaimana pengaruh dari berkurangnya lahan terbuka, lahan hijau terbuka terhadap ketersediaan air. Kenapa lahan hijau terbuka itu mulai berkurang? Karena biasanya lahan diperuntukkan untuk pemukiman, apartemen, dan lain-lain. Jawabannya adalah, Kak Deta mau coba jawab? Ini jawabannya adalah kurang lebih kayaknya D ya Ibu ya. Benar atau tidak nih Bu? Jawabannya C. Yang C. Ya, sama berarti seperti, sama seperti yang tadi ya. Jadi logikanya ketika jumlah penduduk semakin banyak, maka kebutuhan untuk hidup, untuk tempat tinggal tuh makin banyak. Biasanya itu mengurangi lahan hijau terbuka. Kalau lahan hijau terbukanya berkurang, maka ketersediaan air bersih pun cenderung berkurang karena air hujan akhirnya tidak terserap oleh tanah gitu ya. Nah seperti ini. Jadi semakin jumlah penduduknya bertambah, maka air bersih yang tersedia pun semakin berkurang. Sama seperti udara ya Ibu ya. Oke, baik. Dan Ibu sepertinya ini sudah ada penanya di line SMS, kita jawab terlebih dahulu ya. Dari nomor telepon 0857 332 sekian-sekian, limbah dapat ditanggulangi dengan cara reduce. Cara apa saja yang termasuk ke dalam kategori reduce itu sendiri? Ya, reduce itu artinya mengurangi. Jadi untuk mengurangi sampah biasanya kita melakukan hal-hal di mana kita nggak perlu menumpuk sampah yang sudah ada. Misalnya kalau kita belanja ke supermarket, sekarang kan sudah disediakan kantong belanja sendiri. Jadi kita mengurangi kantong limbahnya plastik. Ya, kantong plastiknya biasanya kan kantong plastik. Tiap belanja ke supermarket misalnya pakai kantong plastik, berapa kantong plastik itu yang kita akhirnya buang. Tapi kita bisa solusinya adalah dengan memakai kantong belanja sendiri. Tanpa kita bawa harus sendiri. dibuang ya Ibu ya. Jadi kita masih bisa gunakan lagi dan lagi. Baik, dan ini masih ada pertanyaan dari line SMS dari 0819 887 sekian-sekian. Apa yang dimaksud dengan kota yang ramah lingkungan? Ya, kota yang ramah lingkungan. Kota yang ramah lingkungan artinya dia sangat bersatu dengan alamnya. Misalnya contoh kecil ini loh, pelataran banyak pohon-pohon hijau, atau misalnya jalanan, misalnya ada di institusi tertentu yang dia nggak mau pakai aspal tapi pakai konblok. Nah itu konblok seperti itu kan sebenarnya bagus untuk penyerapan air, jadi air masih bisa terserap daripada memakai beton dan lain-lain. Lalu dengan misalnya kota-kotanya banyak kaca, jadi mengurangi penggunaan lampu karena ada cahaya alami yang bisa didapat dari sinar matahari. Atau misalnya untuk mengurangi penggunaan AC di dalam ruangan, ruang-ruang di dalam ruangannya itu lebih banyak jendelanya dan lain-lain. Baik, jadi kalau ramah lingkungan itu kotanya ini dibangun sedemikian rupa sehingga tidak merusak ya Ibu ya? Ya, selain itu juga biasanya kota-kota yang sudah sadar lingkungan masyarakatnya itu dia sudah tahu bagaimana membuang sampah. Ada sampah anorganik, organik, atau sampah yang B3, beracun dan berbahaya. Beracun dan berbahaya, bisa dikategorikan Bu, kira-kira seperti apa beracun dan berbahaya? Contohnya yang beracun itu styrofoam misalnya, atau bahan-bahan kimia, cat dan lain-lain, atau misalnya bekas baterai. Kalau untuk sampah plastik sendiri itu termasuk itu termasuknya anorganik karena sulit untuk diuraikan ya. Nah, ini informasi yang sangat menarik sekali ya, karena di sini juga kita bisa belajar dan bisa membedakan dan hidup sehat sama-sama ya Ibu ya, membangun kota sehingga kota kita sendiri itu menjadi kota yang ramah lingkungan. Siapa yang tidak mau coba? Baik, dan untuk adik-adik di rumah kita masih akan membahas indikator lain berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Televisi Edukasi karena kami akan segera kembali.